warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, tentu kita sering dihadapkan dalam situasi di mana kita diharuskan mengambil suatu keputusan. Keberhasilan seorang pemimpin dalam mengemban salah satu tugas tersulit, yaitu mengambil suatu keputusan yang efektif. Apalagi kita dihadapkan pada situasi yang sama-sama di pihak yang benar. Bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Dalam modul 3.1 inilah kami sebagai calon guru penggerak mendapatkan materi tentang bagaimana mengambil suatu keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Saya Nurul Fitriani, saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 041 Tarakan dan calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan jurnal monolog modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan mencoba membuat program. Dari program yang saya buat ini, saya akan komunikasikan dengan kepala sekolah. Yang kedua, saya akan mensosialisasikan tentang apa yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini. Dalam hal ini, saya akan memberikan diseminasi kepada komunitas praktisi SDN 041 Tarakan yang sudah dibentuk dan juga melalui rapat Dewan Guru SDN 041 Tarakan. Kemudian, melakukan sosialisasi kepada rekan guru lain dalam lingkup kegiatan kerja kelompok guru. Selain itu, saya juga dapat mensosialisasikan materi-materi guru penggerak melalui blog pribadi, video yang diupload di channel YouTube, dan media sosial seperti WhatsApp dan Facebook yang di dalamnya sudah ada grup-grup persatuan guru. Dan yang ketiga, saya akan mengajak komunitas praktisi dan rekan sejawat untuk berkolaborasi dalam menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Ketika saya dihadapkan dalam situasi atau permasalahan, maka langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah: langkah pertama, terlebih dahulu menganalisis dan menentukan apakah situasi yang dihadapi merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jika hal ini termasuk dalam bujukan moral, maka saya menentukan keputusan yang benar tanpa mempertimbangkan hal lainnya. Namun, jika hal ini termasuk dalam dilema etika, maka saya harus menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang dihadapi. Apakah bertentangan dengan nilai kejujuran? Bertentangan dengan nilai tanggung jawab, integritas, kehormatan, dan kebijakan universal lainnya. Kemudian saya akan menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut dan menentukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Langkah kedua, saya akan mengidentifikasi jenis dilema etika berdasarkan 4 paradigma, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Lalu langkah ketiga, saya akan menentukan prinsip yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Langkah keempat, saya akan menguji keputusan melalui uji legal, yaitu apakah ada aspek pelanggaran hukum. Kemudian melakukan uji regulasi, yaitu menentukan apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi.
Lalu melakukan uji intuisi, yaitu menentukan apakah ada yang salah dalam situasi tersebut berdasarkan perasaan. Kemudian melakukan uji publikasi, yaitu menguji perasaan apabila keputusan yang diambil dipublikasikan di halaman depan koran. Dan yang terakhir, melakukan uji panutan, yaitu menentukan keputusan apa yang diambil berdasarkan panutan atau idola dalam situasi tersebut. Langkah selanjutnya, menentukan investigasi opsi trilema, yaitu melakukan penyelesaian yang kreatif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Saya akan meminta bantuan atau berkolaborasi dengan teman sejawat sebagai teman diskusi untuk menentukan apakah langkah-langkah pengambilan keputusan telah tepat dan efektif. Dan yang terakhir, menentukan keputusan yang akan diambil dan merefleksikan kembali keputusan yang telah diambil dengan mengambil pelajaran bahwa pengambilan keputusan ini untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Pada situasi di mana saya mengalami sebuah dilema etika, entah hari ini, besok, minggu depan, atau kapanpun saya akan mencoba menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran melalui strategi 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip resolusi, dan 9 langkah pengujian keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam situasi ini, saya harus bisa mengambil sebuah keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Saya akan melaksanakan dan menerapkan langkah-langkah tersebut sesegera mungkin. Untuk langkah selanjutnya, saya akan menerapkannya secara berkelanjutan. Sedangkan untuk sosialisasi kepada rekan sejawat di sekolah, karena harus melibatkan seluruh guru, maka saya harus berkoordinasi dengan bidang kurikulum dan kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan di sekolah. Saya akan menentukan konsep kegiatan apa yang akan dilakukan, dilanjutkan dengan menyusun jadwal. Kegiatan sosialisasi ini, insya Allah, akan diagendakan setelah libur Hari Raya Idul Fitri dan ujian sekolah kelas 6 yang diperkirakan sekitar bulan Mei tahun 2022. Pertama, yang akan mendampingi saya tentu saja kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan tertinggi di sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah sekaligus merupakan rekan sesama CGP di sekolah. Selanjutnya, saya juga akan mengajak rekan sejawat sebagai komunitas praktisi di lingkungan sekolah untuk saling sharing dan berkolaborasi dalam mengambil suatu keputusan, sehingga pengambilan keputusan yang tepat dan efektif akan berdampak baik bagi seluruh kepentingan di sekolah dan juga sesuai dengan modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran.